Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pembuatan database perpustakaan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal penting dalam pengelolaan data menggunakan sistem database. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana menentukan jenis database yang cocok untuk kebutuhan sistem. Kemudian kita akan melihat perbedaan antara mengelola data secara manual dengan menggunakan sistem database. Setelah itu, kita akan langsung praktek membuat database perpustakaan dengan menggunakan MySQL, lengkap dengan penjelasan tipe data dan yang digunakan dan relasi antar tabelnya. Langkah pertama dalam pembuatan database adalah menentukan jenis database yang akan digunakan. Pemilihan ini bergantung pada beberapa faktor. Jika data yang akan kita kelola terbentuk terstruktur seperti tabel-tabel yang berisi data, contohnya seperti buku, anggota, dan peminjaman, maka database relasional seperti MySQL adalah pilihan yang tepat. MySQL menawarkan kemudahan dalam pengelolaan data dengan hubungan antara tabel dan mendukung query-query yang kompleks. Namun, jika data yang kita kelola tidak terstruktur atau lebih fleksibel, kita bisa mempertimbangkan menggunakan database NoSQL seperti MongoDB. Jadi, acuan utama dalam memilih jenis database adalah jenis dan struktur data, serta kebutuhan akses dan skalabilitas sistem. Nah, yang kedua, perbedaan pengelolaan data manual dan sistem database. Mengelola data secara manual, misalnya menggunakan buku catatan atau spreadsheet, mungkin bisa dilakukan untuk jumlah data yang kecil. Namun, seiring bertambahnya data, pengelolaan manual menjadi sangat tidak efisien, memakan banyak waktu, rawan kesalahan, dan sulit diakses oleh banyak orang. Di sisi lain, menggunakan sistem database memberikan banyak keuntungan. Data tersimpan dengan lebih rapi, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat. Sistem database juga memungkinkan kita untuk mengamankan data dengan fitur backup otomatis, mempermudah pencarian, dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengganggu kinerja. Dengan demikian, sistem database jauh lebih efisien dan praktis dibandingkan pengelolaan data manual. Sekarang kita akan mulai membuat database perpustakaan menggunakan MySQL. Langkah pertama adalah masuk ke MySQL menggunakan perintah MySQL uroot. Setelah masuk, kita buat database baru dengan perintah create database, nama database kita. Nah, karena di sini saya menggunakan perpustakaan, maka di sini saya mengetik perpustakaan. Setelah database dibuat, kita bisa menggunakan perintah use perpustakaan untuk mulai menggunakannya. Sekarang kita akan membuat 3 tabel, yaitu tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Nah, sekarang kita mulai dengan tabel buku terlebih dahulu. Tabel buku akan menyimpan informasi tentang buku di perpustakaan. Pada tabel ini, kolom ID menggunakan tipe data in sebagai primary key. Artinya, setiap buku akan memiliki ID unik. Kolom judul menggunakan tipe data varchar karena kita membatasi panjang judul hingga 50 karakter. Kolom pengarang juga menggunakan varchar untuk menyimpan nama penulis dengan maksimal 100 karakter. Sementara itu, kolom tahun terbit menggunakan tipe data smalin karena data ini adalah angka tahun yang kecil.
Terakhir, kolom harga menggunakan tipe data desimal agar bisa menyimpan harga buku dengan 2 angka desimal. Nah, sekarang kita akan menampilkan tabel buku yang telah kita buat dengan menggunakan perintah show tables. Nah, setelah itu kita bisa memberi perintah dash nama tabel kita yang habis kita buat tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan membuat tabel anggota yang berisi data anggota perpustakaan. Pada tabel ini, kolom ID menggunakan tipe data tiny karena jumlah anggota yang mungkin tidak terlalu banyak. Kolom nama menggunakan char untuk menyimpan nama anggota dengan panjang tetap hingga 80 karakter. Kolom alamat menggunakan tipe data teks karena alamat bisa beragam dan lebih panjang dibandingkan teks biasa. Kolom tanggal lahir menggunakan tipe data date karena tipe ini dirancang khusus untuk menyimpan data tanggal. Kolom jenis kelamin menggunakan tipe data set yang hanya memungkinkan 2 pilihan, yaitu L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah untuk menampilkan tabel seperti di atas, yaitu show tables dan dash nama tabel yang habis kita gunakan. Nah, yang terakhir kita akan membuat tabel peminjaman. Tabel peminjaman digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Kolom ID menggunakan tipe data Big-In untuk menyimpan ID unik setiap peminjaman yang dilakukan. Tipe data Big-In dipilih karena memungkinkan kita untuk menyimpan angka yang sangat besar. Cocok untuk skala data yang mungkin bertambah seiring waktu. Jadi ID ini tidak akan mudah habis meski banyak transaksi yang tercatat. Kolom ID buku menggunakan tipe data medium-min karena perpustakaan mungkin memiliki koleksi buku yang cukup banyak, namun tidak sampai membutuhkan ruang sebesar tipe data Big-In. Tipe ini memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan ID buku dengan ukuran yang lebih hemat dibandingkan tipe data integer lainnya.
Pada kolom ID anggota, kita menggunakan tipe data float karena memberikan fleksibilitas dalam menyimpan ID yang mungkin memerlukan nilai desimal di masa depan, seperti format ID yang lebih kompleks atau kombinasi angka unik yang tidak terbatas pada bilangan bulat. Pada kolom tanggal peminjaman, kita menggunakan tipe data timestamp karena secara otomatis mencatat waktu saat data dimasukkan, sehingga sangat praktis untuk melacak waktu peminjaman buku. Kolom tanggal kembali menggunakan tipe data datetime karena kita memerlukan detail waktu yang akurat, yaitu tanggal dan jam untuk mencatat kapan buku dikembalikan. Pada kolom status menggunakan tipe data boolean karena hanya ada dua kondisi, yaitu true jika buku sudah dikembalikan dan false jika belum. Nah, sekarang kita bisa mengetikkan perintah untuk menampilkan tabel yang telah kita buat tadi. Relasi antar tabel dalam database ini terdapat di tabel peminjaman. Tabel ini menghubungkan tabel buku dan tabel anggota. Kolom ID buku di tabel peminjaman adalah Fortune key yang merujuk ke tabel buku, sedangkan kolom ID anggota merujuk ke tabel anggota. Dengan begitu kita bisa mengetahui buku mana yang dipinjam oleh siapa dan kapan. Peminjaman serta pengembaliannya dilakukan. Relasi ini disebut dengan one to many, di mana satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota dan satu anggota bisa meminjam banyak buku. Sekian tutorial pembuatan database dari saya kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.